Nah, ini ya yang saya maksud ketika kita memangkas menggunakan pisau, maka pada bagian beberapa milisentinya ya dari hasil pangkasan tersebut ini akan aman. Namun ketika kita menggunakan gunting, setidaknya pada bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang bersama tanaman hias Philodendron Black Congo ya. Dan di sini keadaannya sudah sangat rimbun sekali, dan saya juga tidak menggunakan turus ya untuk tanaman Philodendron ini. Dan pastinya di sini saya bakalan memangkas tanaman hias philo ini, tapi tanpa mengurangi tampilan cantiknya ya, ataupun tampilan rimbunnya seperti ini. Dan bagaimana cara saya memangkas tanaman hias Philodendron ini? Yang pastinya ketika kita memangkas tanaman hias yang batangnya agak tebal ya, agak tebal, ini jangan menggunakan gunting. Karena apabila kita memangkasnya menggunakan gunting, itu biasanya bagian beberapa milisentinya ya dari hasil pangkasan tersebut itu biasanya akan rusak. Maka baiknya gunakan pisau, karena ketika kita menggunakan pisau ya, merajangnya ataupun memangkasnya menggunakan pisau, itu biasanya hasil pangkasan tersebut itu akan lebih rapi dan tidak merusak ya, tidak merusak pada bagian batang dari hasil pangkasan tersebut. Namun bagaimana cara saya memangkasnya agar tetap terlihat cantik seperti ini? Karena kebetulan saya tidak begitu suka ya ketika menggunakan turus. Karena apabila kita menggunakan turus dan tidak kita tempatkan ataupun dekatkan dengan pada bagian sisi temboknya, maka berapapun panjang dari turus tersebut itu tidak akan pernah cukup. Namun sebelum saya melakukan pemangkasan pada bagian batang tanaman hias philo ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini untuk keadaan dari tanaman hias philo ini ya, ini memang sudah banyak sekali memunculkan tunas-tunas baru pada bagian area batang dari tanaman hias tersebut. Dan di sini saya bakalan memilih ya di bagian mana saya bakalan memangkas tanaman ini, karena untuk daun-daun dari tanaman hiasnya juga sudah terlihat ini sangat, kalau dibilang kayak aglonema itu terlihat roset ya, terlihat roset pada bagian sebelah manapun ini rapat dengan daun dari tanaman hias tersebut. Dan di sini saya pastinya akan memilih pada bagian sisi mana ya, pada bagian sisi mana agar tanaman hias ini masih terlihat cantik dan terlihat rimbun. Dan di sini saya akan memilih karena di bagian bawah sini ya, di bagian bawah ini sudah mulai memunculkan tunas baru. Jadi saat saya pangkas pada bagian sisi ini akan tetap tampil lebih cantik ya dibandingkan saya memangkas pada bagian sisi atas ini. Ini keadaannya tidak begitu merubah keadaannya ya. Namun ketika saya pangkas di bagian sisi bawah ini, karena juga secara kebetulan ada satu tunas, ini setidaknya akan menutup pada bagian hasil pangkasan tersebut. Dan ingat ya, saat memangkas tanaman hias itu gunakan pisau yang benar-benar tajam, jangan pisau yang berkarat, karena apabila kita memangkasnya menggunakan pisau yang berkarat, itu dampak buruknya pembusukan pada bagian batang tanaman tersebut. Dan di sini saya akan memangkasnya. Dan ini juga nantinya bakalan saya tanam kembali ya, untuk menambah koleksi dari tanaman tersebut. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya masih menarik dan tidak terlihat juga hasil pangkasan. Dan ini juga
sisa dari hasil pangkasan tersebut ini masih bisa saya gunakan untuk menanam. Dan kemudian hasil pangkasan ini juga masih bisa saya untuk saya pangkas ya, karena keadaannya di bagian sini ini juga masih ada tunas, kemudian di atasnya juga seperti ini. Dan saya akan mengambil bagaimana cara saya memangkasnya, karena ini juga keadaannya berada di bagian satu ros lebih tinggi ya. Jadi saya akan memangkasnya pada bagian sisi ini. Nah, ini ya yang saya maksud ketika kita memangkas menggunakan pisau, maka pada bagian beberapa milisentinya ya dari hasil pangkasan tersebut ini akan aman. Namun ketika kita menggunakan gunting, setidaknya pada bagian beberapa senti ininya ini akan pecah ya. Nah, ini akan menjadi satu tanaman hias pilo yang cantik lagi ya. Dan di sini juga akan keadaannya akan rimbun semua. Dan demikian ya cara memangkas tanaman hias yang merambat. Kita bisa memilih pada sisi mana ataupun tempat mana yang tepat. Kita bisa mengira-iranya agar tampilannya masih lebih terlihat cantik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.